Pernah gak sih ngerasa uang gaji cepat habis, terus bingung nyatet pengeluaran, atau malah pusing setiap kali coba bikin budget bulanan yang ribet banget? Hitung-hitungan yang banyak, bikin kepala makin pening. Tenang, lo gak sendiri, banyak orang juga mengalami hal yang sama. Padahal nih ya, ngatur duit itu sebenarnya gak harus serumit bikin laporan keuangan perusahaan. Nah, dengerin konten ini bisa jadi solusi simpel buat yang pengen punya kontrol atas uang tanpa pusing. Di konten ini, kita bakal bahas nih 5 jenis budget yang gampang banget diterapin, cocok buat pemula, dan pastinya nggak bikin pusing. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 jenis budget untuk mengelola keuangan yang nggak bikin pusing. Yang pertama, budget harian, limit belanja per hari. Budget harian itu simple banget. Intinya, kita bikin limit belanja per hari biar nggak kalap. Misalnya nih, punya gaji 4 juta rupiah sebulan. Berarti budget per harinya berapa? Nah, sebelum ke budget harian, kita tentuin dulu mau nabung berapa. Misalnya, pengen nabung 1 juta rupiah. Berarti uang gaji 4 juta rupiah dikurangi nabung 1 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Dari sini kita bisa hitung limit belanja per hari, yaitu 3 juta rupiah dibagi 30 hari sama dengan 100 ribu rupiah. Jadi uang 100 ribu rupiah itu adalah budget maksimal per hari. Supaya nggak habis semuanya, kita bisa tentukan budget belanja harian misalnya Rp75.000 sampai Rp90.000 per hari. Jadi, tiap hari kita punya jatah segitu buat beli kebutuhan dan keinginan. Yang menarik dari sistem ini, kita jadi lebih gampang ngontrol diri karena ada angka jelas yang harus dijaga setiap hari. Kalau hari ini kita hemat, misalnya cuman kepake let's say Rp70.000 aja, nah, sisanya Rp30.000 itu bisa disimpan buat besok biar bisa agak longgar kalau mau makan enak. Tapi kalau hari ini banyak pengeluaran dan agak boros sampai mengeluarkan Rp150.000 sehari, ya besok kita harus lebih irit biar balance lagi. Dari sini kita belajar kalau budgeting itu soal konsistensi kecil setiap hari, bukan langsung mikirin sebulan penuh yang bikin pusing. Jadi, cara ini bikin budgeting lebih rileks, kayak main game gitu, ada kuota harian, bukan aturan kaku dan hitungan ribet yang bikin pusing. Yang kedua, budget mingguan, limit belanja per minggu. Kalau budget harian terlalu ketat, bisa coba jenis budget mingguan. Budget mingguan ini mirip kayak budget harian ya, tapi lebih longgar karena kita ngatur belanjaan per minggu, bukan per hari. Misalnya nih, gaji 4 juta rupiah sebulan, terus sisihin dulu 1 juta rupiah buat tabungan. Terus sisanya lagi 3 juta rupiah ini yang bisa kita atur buat kebutuhan sehari-hari. Nah, 3 juta rupiah dibagi 4 minggu, jadi sekitar Rp750.000 per minggu. Itu budget maksimal ya. Kita bisa tentuin budget mingguan misalnya Rp600.000 sampai Rp700.000 per minggu. Jadi setiap minggu kita punya jatah yang jelas, mau dipakai buat apa aja, tinggal pastiin nggak lebih dari Rp700.000. Enaknya dari sistem budget mingguan ini, kita bisa lebih fleksibel karena nggak terlalu ketat harus mikirin batas harian. Misalnya nih, minggu ini lagi banyak acara, bisa aja keluar Rp800.000. Nah, minggu depannya tinggal diatur biar jadi Rp600.000. Jadi, masih ada ruang buat atur-atur tanpa bikin kepala mumet setiap hari. Budget mingguan ini cocok banget buat yang nggak pengen ribet hitung uang harian. Dari sini kita belajar kalau budgeting itu bukan soal saklek hemat banget, tapi soal ngerti pola pengeluaran biar tetap balance. Dengan limit mingguan, kita tetap bisa enjoy alias menikmati hidup, tapi tetap ada batasan biar keuangan nggak jebol. Yang ketiga, budget 2 pos, hidup dan nabung. Budget 2 pos ini cara paling simpel buat ngatur duit, karena kita cuma butuh 2 kategori aja, yaitu hidup dan nabung. Jadi dari uang gaji itu, misalnya kita punya gaji 4 juta rupiah per bulan, kita langsung bagi uang gaji tersebut menjadi 2, sesuai porsi yang kita inginkan. Mau 60-40,
70-30, 80-20, atau bahkan 50-50. Itu semua terserah kita dan disesuaikan dengan penghasilan. Nah, 60-40 itu artinya 60% untuk biaya hidup dan 40% untuk tabungan. Anggaplah kita pakai 80-20 ya, dengan gaji 4 juta rupiah sebulan. Berarti 80% buat hidup, yaitu 3.200.000 rupiah, dan 20% buat tabungan, yaitu 800.000 rupiah. Pas tanggal gajian nih, langsung potong duluan 800.000 rupiah buat ditabung. Sisanya lagi 3.200.000 rupiah dipakai buat semua kebutuhan hidup, mulai dari makan, transport, bayar kos atau sewa tempat tinggal, cicilan jika ada, kasih orang tua, dan juga membeli keinginan. Dari budget biaya hidup 3.200.000 rupiah, kalau misalnya nih, biaya kos, listrik air, dan tagihan tetap totalnya 1 juta rupiah, berarti masih ada sisa 2.200.000 rupiah bisa diatur buat makan dan keperluan sehari-hari selama sebulan. Kalau sehari rata-rata keluar 70.000 rupiah buat makan, beli sabun, dan keperluan lain, berarti dalam sebulan totalnya kira-kira 2.100.000 rupiah udah cukup pas. Jadi gampang ya menerapkan budget 2 pos ini karena kita cuma mikirin 2 hal, duit yang ditabung dan duit yang dipakai. Di awal gajian, amankan tabungan dulu. Kalau nabungnya udah aman, kita bisa lebih enjoy alias menikmati pakai sisa duit tanpa rasa bersalah. Budget 2 pos ini cocok banget buat pemula yang baru belajar ngatur duit karena simple, jelas, dan gak bikin ribet. Yang keempat, budget 3 pos, hidup, senang-senang, dan nabung. Budget 3 pos ini versi yang lebih seru dari budget 2 pos. Kenapa kayak gitu? Well, karena kita gak cuma mikirin hidup dan nabung, tapi juga ada pos buat senang-senang. Jadi uang gaji dibagi 3, buat kebutuhan pokok, buat tabungan, dan buat jajan atau hiburan. Bisa pakai aturan 50-30-20, 60-20-20, 70-20-10, atau bikin aturan sendiri juga boleh. Misalnya nih, gaji 4 juta rupiah, pakai aturan 50-30-20, berarti 50% buat hidup, yaitu sebesar 2 juta rupiah, terus 30% buat nabung, yaitu sebesar 1.200.000 rupiah, dan sisanya lagi 20% buat senang-senang, yaitu sebesar 800.000 rupiah. Jadi budgeting itu nggak harus nyiksa diri, yang penting ada keseimbangan antara kebutuhan, masa depan, dan kesenangan hari ini. Untuk pos biaya hidup 50% sebesar 2 juta rupiah itu mencakup biaya kos atau sewa tempat tinggal, tagihan-tagihan, makan, transport, kasih ke orang tua, dan kebutuhan hidup lainnya. Terus pos nabung 30% yaitu 1.200.000 rupiah bisa ditaruh di rekening khusus dan bisa juga sebagian diinvestasikan ya. Yang terakhir pos bersenang-senang 20% yaitu 800.000 rupiah bikin kita tetap bisa jajan kopi, jalan-jalan tipis, kasih reward ke diri sendiri, atau beli barang kecil yang kita inginkan. Jadi kita nggak merasa hidup cuma buat kerja keras dan nabung doang. Ada ruang buat menikmati hasil kerja juga. Cara ini simpel banget tapi bikin keuangan lebih sehat dan hidup lebih bahagia. Yang kelima, goal-based budget, prioritas tujuan. Selain bikin pos, kita juga bisa menentukan budget berdasarkan prioritas tujuan, namanya goal-based budget. Kayak gimana sih goal-based budget ini? Nah, goal-based budget ini intinya kita bikin rencana keuangan berdasarkan tujuan, bukan sekedar membagi-bagi uang setiap bulan. Jadi gini, misalnya nih, gaji 4 juta rupiah sebulan. Nah, pertama-tama sisihkan dulu buat kebutuhan tetap, kayak bayar kos, listrik air, internet, dan keperluan lainnya, misalnya 1 juta rupiah. Sisanya lagi 3 juta rupiah, tinggal diatur sesuai prioritas tujuan yang lagi dikejar saat ini. Misalnya tujuan pertama punya tabungan dana darurat 6 juta rupiah dalam 12 bulan. Dan tujuan kedua, anggaplah untuk beli laptop seharga 6 juta rupiah dalam waktu 12 bulan. Berarti untuk tujuan pertama, tabungan dana darurat perlu nabung 500.000 rupiah per bulan. Dan untuk tabungan beli laptop juga perlu nabung 500.000 rupiah per bulan. Kalau ditotalin nih, total nabung untuk dana darurat dan beli laptop yaitu 1 juta rupiah per bulan. Nah, uang gaji yang udah dikurangi kebutuhan tetap tadi kan 3 juta rupiah ya,
dikurangi tabungan 1 juta rupiah, menjadi 2 juta rupiah, sisanya yang bisa dipakai untuk kebutuhan hidup kayak makan, transport, kasih ke orang tua, dan kebutuhan hidup lainnya selama 1 bulan. Dengan bikin budget berdasarkan prioritas tujuan, kita jadi lebih semangat nabung karena ada goal alias tujuannya. Dari sini kita belajar kalau budgeting itu soal memilih mana yang paling penting buat hidup kita sekarang. Well, itulah 5 jenis budget untuk mengelola keuangan yang gak bikin pusing. Lo punya ide soal cara membuat budget bulanan? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.